Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kita lanjutkan kajian kita. InsyaAllah hari ini kita akan masuk pada bab diharamkannya mengumpuli wanita yang sedang haid. Istri wanita kalau sedang haid haram untuk dikumpuli. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepada kamu ya Muhammad anil mahid, tentang haid. Qul huwa adza, katakan haid itu adalah penyakit. Karena itu fa'tazilun nisaa fil mahid, jauhilah wanita-wanita itu fil mahid, pada tempat haidnya saat dia sedang haid. Mahid di sini isim makan sekaligus isim zaman. Jadi ketika wanita sedang haid, hindari tempat haidnya, jangan dikumpuli. Wala taqrabuhunna hatta yathurun, dan janganlah kalian mendekati wanita-wanita itu hingga mereka suci dari haid mereka. Kapan boleh dikumpuli? Fa idza tatahharna, kalau mereka sudah selesai haid dan mereka sudah mandi dari haid, mandi besar dari haid. Fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, maka datangilah, kumpulilah mereka di tempat yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk mengumpuli mereka. Jadi berdasarkan ayat ini Pak, wanita haid itu boleh dikumpuli kalau sudah selesai haidnya dan sudah mandi. Kalau belum mandi tidak boleh. Karena ada beberapa wanita itu Pak, wis mesisan mandi atau sih pisan jadi belum mandi, selesai haid langsung dikumpuli. Mandinya biar sekali katanya. Enggak boleh. Jadi selesai haid, mandi dulu baru boleh dikumpuli. Kalau belum mandi Pak, enggak boleh dikumpuli. Sampai dia selesai mandi. Innallaha yuhibbut tawwabina, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bersuci dari najis, bersuci dari hadas. Orang junub itu Pak, kondisinya sedang hadas atau sedang haid, setelah haid selesai itu kondisinya sedang hadas. Maka wanita setelah mandi haid untuk bisa melakukan ibadah-ibadah, mereka harus apa?
bersuci terlebih dahulu dengan cara apa? Mandi. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, annal yahud kanu idza hadatil mar'atu fihim lam yuakiluha wa lam yujami'uhunna fil buyut. Orang-orang Yahudi apabila ada salah seorang wanita di antara mereka itu haid, lam yuakiluha, mereka tidak mau makan bareng, Pak. Walam yujami'uhunna, mereka pun tidak mau mengumpuli istri-istri mereka, fil buyut, di rumah mereka. Jadi mereka tidak mau Pak, tidak mau tinggal serumah, suruh tinggal di rumah lain. Atau mereka tidak mau tinggal sekamar, harus tinggal di kamar lain. Makan bareng tidak mau, minum bareng tidak mau. Pokoknya mereka dikucilkan Pak saat haid, Pak. Kalau orang Nasrani Pak terbalik, haid tidak haid perlakunya sama. Hatta dikumpuli pun boleh kata mereka. Islam tidak. Islam itu pertengahan Pak. Yang diharamkan cuma apa? Berhubungan badan. Selain berhubungan badan, apapun boleh dilakukan, tidak apa-apa. Fasa'ala ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nabiyya. Maka karena orang-orang Yahudi itu tidak mau berkumpul dengan istri-istri mereka saat haid, tidak mau makan bareng, tidak mau kumpul serumah bareng, Pak. Maka para sahabat tanya kepada Nabi tentang hukum ini sebenarnya seperti apa. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tadi itu, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid. Mereka bertanya kepada kamu ya Muhammad tentang haid. Katakan haid itu adalah penyakit, maka jauhilah wanita-wanita itu di tempat haidnya saja saat mereka sedang haid. Ila akhiril ayah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah setelah membaca ayat itu beliau mengatakan, isna'u kulla syai'in illa nikah. Apapun boleh kalian lakukan terhadap istri kalian, bersenang-senang dengan mereka, illa nikah, kecuali jima. Selain jima tidak apa-apa. Fabalagha dzalikal yahuda, maka fatwa Nabi ini Pak sampai ke telinga orang Yahudi bahwasanya Allah membolehkan berhubungan dengan wanita apapun selain jima ketika mereka sedang haid. Maka orang-orang Yahudi mengatakan, ma yuridu hadzal rajulu ay yada'a min amrina syai'an illa khalafana fi. Muhammad itu setiap kali kita punya sebuah ajaran mesti dia berusaha untuk menyelisihinya, kata. Karena memang menyelisihi mereka hukumnya apa? Harus. Nabi bilang Pak, la tattabi'unna sunana man kana qablakum hadwal qudzah bil qudzah hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuhu. Kalian itu akan mengikuti sunnah-sunnah umat-umat sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, hadwal qudzah bil qudzah, sampai seandainya mereka masuk lubang biawak pun kalian akan ikut masuk ke lubang biawak. Artinya apa? Kebiasaan orang Yahudi itu Pak, orang muslimin biasanya latah Pak. Kalau kata orang Jawa apa latah itu Pak ya? Dia latah. Ya kalau ngetren ini ikut gitu Pak, ngetren ini ikut semuanya Pak. Latah namanya Pak. Banyak Pak budaya-budaya Yahudi yang ditiru oleh kaum muslimin, seperti membangun kuburan itu Pak, itu budaya Yahudi itu. Budaya Yahudi, budaya Nasrani. Termasuk iya. Termasuk mengadakan perayaan di kuburan, itu kebiasaan mereka. Yahudi beribadah dengan cara joget-joget itu Pak, gini-gini itu Pak, gerak-gerak kepala, nari-nari sambil beribadah itu Pak, itu kebiasaan mereka. Samanan kalau bahasa kita Pak, tahu samanan Pak ya? Samanan biasanya namanya. Itu budaya Yahudi Pak. Sekarang ada YouTube Pak, coba gimana orang Yahudi itu kalau beribadah kepada Allah, nyanyi mereka. Jadi melakukan lirik-lirik doa, melakukan lirik-lirik agama itu Pak, itu kebiasaan orang Yahudi dan Nasrani sama Pak. Coba kalau ada orang hari Ahad Pak, di gereja dengarkan aja Pak, tak nyanyi mereka. Iya. Sekarang kan dapat banyak kaum muslimin Pak, pokoknya ada sebuah bait kok dinyanyikan enak, langsung dijadikan pujian setelah azan itu.
Pujian saja itu sudah bid'ah, Pak. Apalagi sampai apa? Dinyanyikan seperti orang Nasrani menyanyikan kidung agama mereka. Itu double-double, Pak, dosanya. Double-double dosanya. Sudah ganggu orang sholat, sudah bid'ah, niru orang Yahudi lagi. Tidak boleh. Kita termasuk Natalan itu, Pak. Bukan Natal, ulang tahun. Memperingati ulang tahun itu, Pak, itu kebiasaan orang Yahudi. Nasrani sama. Kebiasaan mereka memang. Kalau yang baru-baru itu, Pak, kayak Valentine Day, ada apa, banyak macamnya pokoknya. Apa Halloween itu? Oh, hari hantu. Itu ramai sekarang. Itu tidak boleh, haram hukumnya. Jadi meniru kebiasaan mereka hukumnya apa? Haram, termasuk merayakan tahun baru itu, Pak. Itu kebiasaan mereka. Sekarang, Pak, ada orang nggak mau merayakan tahun baru, tapi mengadakan bid'ah di tahun baru. Ya sama aja, Pak. Sama-sama haram. Seperti puasa di bulan Muharram, puasa awal tahun baru Hijriah, begadang di malam tahun baru Hijriahnya, Pak. Ya sama aja, Pak. Jadinya acara baru. Bid'ah namanya, Pak. Tidak boleh. Kemudian faja'a Usaid bin Hudhair wa Abbad bin Bishr faqala, maka datanglah Usaid bin Hudhair dan Abbad bin Bishr, faqala, keduanya berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, innal yahuda taqulu kadza wa kadza fala nujami'uhunna. Ya Rasulullah, orang-orang Yahudi itu ngomongnya begini tentang wanita haid, Pak. Jadi mungkin orang-orang Madinah itu, Pak, bertetangga dengan orang-orang Yahudi. Mereka menganggap orang Yahudi itu orang yang berilmu. Kenapa? Karena mereka punya Taurat. Sehingga kadang-kadang mereka itu bertanya tentang sebuah hukum, Pak. Itu kalau orang Yahudi seperti apa anunya? Tanya mereka, Pak. Fala nujami'uhunna, apakah kita tidak boleh mengumpulinya? Fataghayyara wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka memerahlah, berubahlah muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta dhananna annahu qad wajada alaihima, sampai kami mengira bahwasanya Nabi itu marah kepada siapa? Kepada Usaid bin Hudhair dan Abbad bin Bishr. Fa kharaja, maka kemudian mereka keluar. Kan firman Allah sudah jelas, Pak. Wanita yang haid tidak boleh dijima. Selain jima enggak apa-apa, terserah sudah. Bersenang-senang dengan mereka dalam bentuk apapun selain jima tidak masalah, boleh. Fastaqbalahuma hadiyatun min labanin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tiba-tiba ada hadiah susu, Pak, untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa arsala fi atharihima fasaqahuma, maka Nabi mengirim susu itu kepada Usaid bin Hudhair dan Abbad bin Bishr tadi itu, Pak. Kalau Nabi mau ngirim hadiah berarti kan apa? Enggak marah. Maka para sahabat mengatakan fa'arafa an lam yajid alaihima, maka keduanya tahu bahwasanya Nabi itu tidak marah kepada keduanya. Kenapa Nabi enggak menjawab, Pak? Sudah jelas hukumnya masalahnya. Selain jima enggak apa-apa sudah. Karena mereka tanya ke Yahudi, Pak. Karena tanya ke orang Yahudi jawabannya apa, Pak? Ya semuanya enggak boleh. Kumpul serumah enggak boleh, enggak boleh makan bareng, minum bareng, kumpul bareng juga enggak boleh. Semuanya enggak boleh, Pak. Itu orang Yahudi. Dan itu, Pak, sampai sekarang mereka perlakuannya tetap, Pak. Jadi orang-orang Yahudi yang ekstrem itu, Pak, seperti itu kelakuannya memang. Bahkan ada, Pak, sampai ekstremnya mereka, Pak. Mereka mengatakan bersenang-senang dengan wanita itu tidak boleh sampai melihat tubuhnya. Jadi mereka itu, Pak, kalau menjima istri mereka, kain itu, Pak, ditutupkan ke istrinya, kemudian dikasih lubang di depan kemaluannya, Pak. Itu aja. Ada orang Yahudi yang seperti itu, Pak, kelakuan mereka. Saking ekstremnya mereka. Jadi kalau ngumpul istrinya, Pak, istrinya tutup pakai kain, kemudian untuk kalau mau menjima, Pak, cuma dimasukkan lewat lubang gitu aja sudah. Iya, enggak kelihatan sama sekali tubuh istrinya. Iya. Ekstrem. Orang Yahudi sektenya banyak, Pak. Sektenya banyak sekali. Dan mereka saling mengkafirkan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Lebih parah daripada yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Termasuk di orang Nasrani sama. Kelompoknya banyak sekali. Dan antara satu kelompok di kelompok lain itu ya sama aja, Pak. Ya perang juga mereka.
Kurang lebih sama kayaknya. Perang akidah. Bahkan dalam istilah ortodok kalau tidak keliru, ada istilah bid'ah masih. Bidah, asal-asal bidah itu. Bukan di Nasrani. Ada istilah bidah juga. Bahasa Arab juga. Karena bahasa Arab dan bahasa Eropa sebenarnya kan dari satu rumpun. Jadi bahasa orang Eropa itu Pak sebenarnya keturunan Ishak dari Asfar namanya. Jadi orang Yahudi, orang Persia itu Pak satu rumpun sebenarnya, bahasanya sama dari bahasa Semit aslinya. Makanya kadang-kadang mirip-mirip Pak bahasanya. Karena Adam itu satu. Jadi kayak bahasa Jawa dengan Madura Pak, kan banyak mirip-miripnya Pak ya. Ke Sunda sama, mirip-mirip Pak, bahasanya ada yang sama, mesti ada yang sama. Karena induknya memang satu awalnya. Kemudian pecah. Kemudian an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ataha aidan aw imra'atan fi duburiha, barang siapa yang mengumpuli wanita yang sedang haid atau mengumpuli wanita tapi di duburnya, enggak di kemaluannya. Au kahinan, atau dia mendatangi seorang dukun, fasaddaqahu bima yaqul, kemudian dia membenarkan apa yang diucapkan oleh dukun itu, faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Maka ketiga orang ini Pak, mengumpuli istri saat haid, mengumpuli istri tapi dari duburnya, tidak dari kemaluannya, kemudian mendatangi dukun, orang yang melakukan ini Pak dan menghalalkannya, maka mereka telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad. Ada sebuah riwayat Pak dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, bahwasanya orang kalau mengumpuli istrinya saat sedang haid, maka dia harus bayar kafarah, bayar denda. Apa tebusannya? 1 dinar atau setengah dinar. 1 dinar itu Pak, kalau istrinya baru haid sudah dikumpuli, hukumannya besar, 1 dinar. Suruh bersedekah sebanyak 1 dinar. Kalau dia mengumpulinya setelah haid lama Pak, istrinya nggak mari-mari haidnya, mungkin nggak sabar dia Pak. Hanya dia mengumpuli karena sudah lama haidnya, kalau nggak mari-mari kemudian dikumpuli saat haid, maka dia bersedekah berapa? Setengah dinar. Tapi ini mauquf kepada siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Jadi inti Pak dari bab ini bahwasanya apapun boleh kita bersenang, apapun bentuknya boleh kita bersenang-senang dengan istri saat dia sedang haid, kecuali 1, jima saja. Selain jima nggak apa-apa, halal. Bahkan dalam sebuah riwayat Pak dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ini riwayat Bukhari Pak. Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muru ihdana idza kanat haidan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami, istri-istrinya, apabila dia sedang haid, untuk memakai sarung. Tsumma yudaji'uha, kemudian dia bercumbu dengannya. Memakai sarung, kemudian dia bercumbu dengan istrinya saat apa? Saat dia sedang haid. Wa qalat marratan, Aisyah kadang mengatakan yubashiruha, ia bercumbu, tidur bareng, bercumbu, bersenang-senang dengan istrinya, tapi tidak mengumpulinya. Kemudian bab berikutnya, babun nahyil haid anis salati was shaum. Bab larangan puasa bagi wanita yang sedang haid, juga larangan untuk mereka untuk sholat. Jadi wanita haid Pak tidak boleh dikumpuli, tidak boleh puasa, tidak boleh sholat. Kalau puasa harus diqadha. Kalau sholat tidak perlu diqadha. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu
qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi adha aw fi fitrin ila al-musalla famarra 'ala an-nisa faqala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar saat Idul Fitri atau Idul Adha ke tempat salat, maka Nabi melintasi para wanita, maka beliau mengatakan, ya ma'syaran nisa, wahai para wanita, tasaddaqna, bersedekahlah kalian. Ini perintah Nabi kepada wanita, wahai para wanita, bersedekahlah kalian. Fa inni uritukunna aktsara ahlin nar. Karena telah ditampakkan kepadaku wanita itu aku melihat kalian itu adalah penduduk neraka yang paling banyak. Penduduk neraka yang paling banyak. Karena jumlah mereka memang lebih banyak, Pak. Karena itu jumlah penduduk neraka umumnya adalah wanita. Fakulna, maka wanita-wanita itu mengatakan, wa bima ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa penghuni neraka itu kok banyakan wanitanya? Qala, maka Nabi menjawab, tukthirnal la'na wa takfurnal ashirah, karena kalian itu terlalu banyak melaknat dan mengingkari kebaikan suami. Dalam riwayat, Pak, wanita itu gampang, seandainya suami berbuat baik banyak kepada suaminya, kepada istrinya, kok suatu saat ada masalah, Pak, ngambek sama suaminya, kadang-kadang opa enggak tahu ngene. Padahal kebaikan suaminya banyak, tapi hanya karena satu kesalahan kemudian sama dia apa? Diingkari, ditutup-tutupi, Pak. Enggak boleh. Kita, Pak, seandainya ada orang berbuat baik, meskipun orang itu orang yang banyak berbuat salah kepada kita, kita tetap tidak boleh apa? Mengingkari kebaikannya. Orang kafir Quraisy itu, Pak, kalau tengkar, Pak, dengan orang yang banyak berbuat baik, pernah berbuat baik sama dia, dia tetap, Pak, tidak melupakan kebaikan dia. Orang Quraisy itu, Pak. Karena itu, Pak, ketika Suhail bin Warqa, kalau nggak keliru, ketika dia bernegosiasi dengan Nabi saat perjanjian Hudaybiyah, Abu Bakar tuh ngomong kepada Suhail. Kata Suhail, siapa ini? Katanya, Abu Bakar. Apa kata Suhail? Seandainya engkau tidak pernah berbuat sebuah kebaikan kepadaku, yang pernah engkau berikan kebaikan itu kepadaku, niscaya aku jawab kamu, katanya. Jadi dia nggak berani jawab, Pak, dengan kata-kata yang nggak enak didengar Abu Bakar. Karena apa? Abu Bakar pernah berbuat baik kepada dia. Padahal kondisinya perang itu, Pak. Padahal kondisinya perang. Dia tetap tidak mau melupakan kebaikan siapa? Orang yang pernah berbuat baik kepadanya saat kondisi perang seperti ini, Pak. Subhanallah. Itu akhlak yang baik itu, Pak. Itu akhlak yang baik. Karena itu, Pak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah menang perang Badar, kan ada 70 tawanan orang musyrik yang ditawan oleh kaum muslimin. Apa kata Rasulullah? Seandainya Mut'im bin Adi itu hidup dan dia minta kepadaku tawanan-tawanan ini, tak kasihkan, kata. Tak kasihkan cuma-cuma, kata. Kenapa? Mut'im bin Adi ini, Pak, orang yang melindungi Nabi saat dia pulang dari Taif. Jadi ketika pulang dari Taif, Nabi itu, Pak, itu sudah diganggu, digoda, mau dibunuh, Pak, sama orang-orang kafir Quraisy. Tapi ketika dia melihat Muhammad itu tidak berani masuk kota Makkah, dia datang ke Rasulullah, Muhammad, engkau berada di bawah jaminan keamanan saya. Maka setelah bilang seperti itu, Pak, Mut'im langsung ke Ka'bah, dia teriak dengan suara keras, Muhammad di bawah perlindungan saya. Musyrik dia, Pak. Maka Nabi Muhammad SAW, Pak, tidak ada berganggu dia. Hatta Abu Jahal, Pak, tidak berganggu dia. Kalau sampai dia diganggu oleh Abu Jahal, Pak, Mut'im yang masih musyrik itu akan membela Nabi meskipun harus mengorbankan seluruh keluarganya. Mut'im bin Adi itu, Pak. Kalau dia berada dalam jiwar namanya, berada dalam jiwar, dalam suaka, itu nggak boleh diganggu itu, Pak.
Ini apa? Kebaikan namanya Pak. Jadi kita tidak boleh melupakan kebaikan orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Meskipun suatu saat kita bermasalah dengan dia. Oh, manusia biasa Pak. Manusia salah kan biasa Pak. Apakah kebaikan dia itu harus kita ingkari gara-gara dia pernah berbuat salah kepada kita? Ya jangan Pak. Itu sebuah kekufuran namanya. Kufur nikmat namanya Pak. Mengkufuri kebaikan orang. Tidak boleh. Nah, Rasulullah mengatakan hadis ini Pak, karena kalian itu terlalu banyak melaknat, banyak mencela. Wa takfur dal ashir, dan banyak mengingkari kebaikan suami. Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhhaba li lubbir rajuli al-hazimi min ihdakunna. Aku tidak melihat orang-orang yang akalnya kurang dan agamanya kurang tapi bisa menghilangkan akal laki-laki yang perkasa. Jadi perempuan itu Pak memang akalnya kurang Pak, tapi laki-laki berakal pun Pak bisa hilang akal gara-gara perempuan. Iya. Jadi wanita itu memang kurang akal Pak. Wanita itu kan dominan perasaan Pak. Jadi kalau dia punya keputusan Pak, yang dominan adalah apa? Perasaan. Laki-laki enggak Pak. Yang dominan itu akalnya. Sehingga ketika ada masalah dia banyak diam Pak, berpikir ini masalahnya seperti apa. Kalau perempuan enggak Pak. Ya sak-nyat itu langsung keluar dia Pak. Apa yang terlintas di benaknya Pak menurut dia nyaman, langsung keluar Pak, tanpa berpikir apa? Akibat dari keputusan dia. Karena itu perempuan itu kalau sudah ngamuk-ngamuk kadang-kadang maunya bis pegato mari aku iki kan gitu. Kadang-kadang kamu seperti itu dia, Pak. Iya, sampai ngomong kayak gitu kadang-kadang. Makanya Pak, seandainya hak talak itu diberikan kepada istri Pak, tiap hari talak itu Pak. Cepat selesai itu Pak. Cepat-cepat buyar. Makanya Rasulullah mengatakan, aku tidak melihat orang-orang yang akalnya kurang tapi menghilangkan akalnya lagi-lagi. Kulna, kami berkata, wa ma nuqsanu dinina wa aqlina ya Rasulullah. Apa yang dimaksud dengan kekurangan agama kami dan akal kami itu ya Rasulullah? Qala, Nabi mengatakan, alaysa syahadatul mar'ati mithla nisfi syahadatir rajul? Bukankah kesaksian wanita itu seperti separuh dari kesaksian orang laki-laki? Jadi kalau ada sebuah perkara Pak, harus mendatangkan saksi dua laki-laki. Kalau diganti dengan perempuan Pak, maka harus dua perempuannya. Kayak ada persaksian urusan harta, itu kan saksinya wajib dua Pak, laki-laki. Kok cuma ada laki-laki cuma satu Pak, boleh perempuan syaratnya berapa? Dua. Ya, karena perempuan itu Pak, subhanallah Pak, perempuan itu Pak, kalau dia itu terhimpit rasa takut, terkena rasa takut Pak, untuk berdusta itu gampang dia. Biasanya perempuan seperti itu Pak. Coba kalau ada masalah Pak, ada sesuatu yang bisa membuat suaminya marah, itu aku kok, padahal dia Pak. Itu aku nggak ngerti, padahal tahu dia. Iya. Iya. Aku udah ngerti kok, padahal tahu dia Pak. Memang perempuan seperti itu. Hampir semua perempuan sama Pak, kecuali yang betul-betul apa, mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau laki-laki enggak Pak, mereka lebih tahan untuk menahan risiko. Itu laki-laki. Apalagi kalau dia bersaksi untuk orang yang dia benci Pak, habis dah. Habis. Ya, atau bersaksi untuk orang yang dia cintai Pak, enggak akan ada buruknya itu Pak, baik semua itu Pak. Jadi untuk bersikap adil itu angel Pak, perempuan itu berat sekali. Makanya Pak, kadang-kadang kalau anak itu sudah diingkupi oleh ibu Pak, alamat itu guys. Iya, kalau anak-anak diingkupi ibu, alamat sudah Pak. Apalagi neneknya Pak. Makanya Pak, kita kalau nyikapi anak harus apa? Harus adil. Jadi kalau salah kita katakan salah, kalau benar kita katakan benar. Sehingga nanti akal anak-anak itu apa?
terbiasa dengan apa? Keadilan. Tapi kalau bisa diingkupi Pak, salah dibela, kalau benar diangkat kemana-mana gitu Pak. Kalau salah Pak, ditutupi kesalahannya Pak, diingkupi Pak. Itu nanti anaknya Pak, anaknya mentalnya lemah nanti itu. Dia maunya disanjung saja Pak. Suatu saat ditegur sama temannya Pak, marah dia. Iya. Jadi kita kalau anak-anak harus apa? Harus adil Pak. Kalau salah katakan salah, kalau benar katakan benar. Kemudian ajari mereka bersikap benar. Kalau salah harus berani ngakui kesalahan. Itu harus Pak anak-anak. Harus dididik sejak awal. Kalau tidak, kita merusak mental mereka. Kita akan merusak mental mereka. Kemudian qulna bala, iya ya Rasulullah, kesaksian seorang laki-laki itu sama dengan 2 orang perempuan. Qulna bala, qala, maka Nabi mengatakan fadzalika min nuqsani aqliha, itu adalah kekurangan akal dia. Tanda kekurangan akal dia. Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum, bukankah wanita itu kalau haid tidak salat dan tidak berpuasa? Qulna bala, iya ya Rasulullah. Qala, Nabi mengatakan fadzalika min nuqsani diniha, itu adalah kekurangan agama dia. Karena itu Pak, baiatnya wanita itu Pak khusus Pak. Baiatnya wanita itu diantaranya nggak boleh berdusta, nggak boleh membuat-buat omong Pak. Wala ya'tina bi buhtanin yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna, kata Allah. Tapi juga laki-laki Pak, kadang dibaiat dengan ucapan itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi wanita itu Pak kalau haid tidak boleh puasa, tidak boleh salat. Cuma kalau salat tidak perlu diqadha. Kalau haid, kalau puasa harus diqadha, kalau salat tidak harus diqadha. Kemudian larangan wanita yang haid untuk tawaf di Ka'bah. Jadi kalau wanita itu sedang haid tidak boleh tawaf di Ka'bah. Karena masuk masjid saja sudah nggak boleh, apalagi tawaf. Karena tawaf itu Pak hukumnya sama dengan sholat. Kalau kita masuk masjid selain Masjidil Haram Pak, tahiyatul masjidnya pakai sholat 2 rakaat. Tapi kalau kita masuk Baitullah, Masjidil Haram, tahiyatul masjidnya bukan dengan sholat, tapi dengan apa? Tawaf. Makanya Pak kalau kita punya kesempatan untuk umrah atau haji Pak, kalau masuk Masjidil Haram, perbuatan pertama yang kita lakukan adalah apa? Tawaf. Kalau tidak pakai pakaian ihram Pak, sekarang tawaf Pak, bukan nggak boleh Pak, di lantai atas kan panjang Pak, lebih panjang daripada sa'i. Kan kalau yang di lantai bawah kan harus pakai pakaian ihram. Ada beberapa teman Pak, kalau pengen pendek tawafnya dia nggak ihram, tapi pakai pakaian ihram biar bisa masuk. Itu tidak boleh Pak, itu masuk penipuan itu Pak. Kenapa? Karena itu Pak, dilarangnya orang yang selain ihram di bawah itu untuk menjaga nyawa itu Pak. Kan pernah Pak sampai nggak bisa sampai nggak bisa muter Pak, saking penuhnya orang. Karena itu penuhnya bukan dengan siapa-siapa Pak, penuhnya dengan orang yang nggak ihram, pakai pakaian ihram. Karena aturannya Pak, kalau sama pakai pakaian ihram boleh tawaf di bawah. Tapi orang-orang kan Pak, biar nggak dilarang sama petugas, pakai pakaian ihram dia. Akhirnya apa? Kasihan mereka yang betul-betul ihram. Kalau nggak kuat Pak, tawaf di atas, ya sudah, sholat saja Pak. Karena emang jauh, berat sekali Pak, tawafnya itu. Hampir 1 kilo Pak sekali keliling itu Pak. Kalau kita tawaf di lantai 2 itu, keliling itu Pak, hampir 1 kilo itu Pak. 7 kali. Sehat Pak kalau. Tapi enak Pak. Kalau saya kalau pengen nggak capek Pak, kalau ada orang butuh dorong, saya dorong aja, nggak capek jalannya nanti. Kan ada pegangannya, ada sandarannya. Iya.
Iya kaji sudah ada itu. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu taala anha dia berkata, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam la nadhkuru ila al-hajj. Kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu kami tidak berniat kecuali hanya untuk haji saja. Ketika haji wada, Pak. Falamma ji'na Sarifa tamistu. Ketika sampai di Sarifah, di tempat-tempat Pak Sarif, tamistu, haid. Aku datang haid, datang bulan. Fadakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ana abki. Maka Nabi masuk kepadaku saat itu sedang aku nangis. Ma yubkik? Nabi bertanya, apa yang membuatmu nangis wahai Aisyah? Qultu lawadittu wallahi anni lam ahujjal ama. Aku sungguh ingin demi Allah aku enggak haji tahun ini, katanya. Kenapa haid, Pak? Mau melakukan haji haid. Apa kata Nabi? Qala la'allaki nufisti. Jangan-jangan kamu haid, kata Nabi. Qultu na'am, iya ya Rasulullah, aku haid. Qala, maka Nabi mengatakan, fa inna dzalika syai'un katabahu Allahu ala banati Adam. Haid itu adalah sesuatu yang telah Allah tetapkan akan dialami oleh anak-anak perempuan Bani Adam. Maka Nabi mengatakan, faf'ali ma yaf'alul hajj. Lakukanlah semua yang dilakukan oleh jemaah haji. Ghaira alla tatufi bil baiti hatta tathuri. Hanya saja kamu jangan tawaf di Ka'bah sampai kamu suci. Jadi orang, Pak, kalau niat ihram saat haid boleh apa enggak? Boleh. Jadi boleh dia, Pak, melakukan semua prosesi haji, Pak. Mulai dari Mina, kemudian ke mana? Arafah, kemudian Musdalifah, kemudian Mina lagi, Pak. Kemudian sa'i. Tempat sa'i itu, Pak, bukan masjid, Pak. Sa'i itu, Pak, bukan masjid. Cuma sekarang, Pak, karena masjidnya gede, masuk bagian dari masjid. Tapi itu bukan masjid, Pak. Orang haid boleh tawaf, enggak apa-apa. Bapak boleh tawaf, boleh sa'i di situ. Nanti kalau sudah waktunya tawaf, Pak, tunggu dulu sampai suci. Kalau 15 hari bagaimana? Enggak apa-apa. Tunggu aja 15 hari. Nanti kalau sudah suci mandi baru apa? Tawaf. Kemudian tahallul. Selesai sudah. Kalau umrah, Pak, setelah tawaf langsung apa? Karena enggak harus tawaf dulu baru sa'i, Pak, enggak. Boleh sa'i dulu baru tawaf. Kemudian kita masuk bab baru, Kitab Mawaqitis Shalah. Kitab tentang Mawaqitis Shalah, miqat, batasan-batasan salat. Yang pertama, bab taghlidhi tahrimi tarkis salati amidan. Bab kerasnya pengharaman meninggalkan salat secara sengaja. Jadi meninggalkan sholat secara sengaja itu, Pak, termasuk dosa besar. Dosanya lebih besar daripada mencuri dan berzina. Orang, Pak, kalau melihat orang mencuri, karena dosa katanya. Tapi melihat orang enggak sholat, kayak biasa, Pak. Padahal dosanya lebih besar. Termasuk berzina. Kita, Pak, melihat orang enggak sholat harus lebih marah daripada melihat orang yang berzina. Harus lebih benci, karena itu merupakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah. Kemudian setelah para nabi itu, karena ini, Pak, berhubungan dengan cerita para nabi. Para nabi itu setelah mereka meninggal semuanya, Pak, ada satu generasi. Min ba'dihim, setelah mereka,
adha'us shalah, yang generasi itu menyia-nyiakan salat, tidak menjaganya, Pak. Tidak menjaga salatnya. Wattaba'us syahawat, dan mereka mengikuti syahwat-syahwat mereka. Apa akibatnya? Fasaufa yalqauna ghayya, akhirnya mereka menemui kesesatan. Orang, Pak, kalau sudah enggak sholat, untuk mengikuti syahwatnya gampang sekali dia. Sepaket itu, Pak. Jadi orang kalau sudah meninggalkan sholat, ngikuti syahwatnya gampang dia. Karena itu sepaket, Pak. Nanti kalau sudah enggak sholat, ngikuti syahwat, akhirnya apa? Tersesat, salah jalan dia, Pak. Karena orang kalau sudah terbiasa mengikuti syahwatnya, Pak, kalau suatu saat ada syahwat yang ia inginkan ternyata berbenturan dengan yang Allah tetapkan, ya mereka akan tetap mengutamakan syahwat mereka. Maka itu hukumnya apa? Haram, tidak boleh. Wa qala azza wa jalla, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang salat itu. Siapa orang salat tapi celaka? Alladzina hum an salatihim sahun, orang-orang yang lalai dari salat mereka. Jadi mereka salat sebenarnya, cuma lalai, Pak, sehingga mengerjakan salat di luar waktunya. Karena ada orang, Pak, saking sibuknya, wis masih san mari sik. Kerja tanggung itu, Pak, wis tanggung marana pisan. Oh, biasanya, Pak, lebih lama dari kerjaan aslinya itu, Pak. Jadi kalau sudah waktunya sholat, Pak. Apakah harus Pak? Ya pokoknya datang waktu sholat, Pak, sholat sudah. Entah mau di sawah di mana, Pak, sholat saja sudah. Kadang-kadang, Pak, sholat itu, Pak, di mana saja bisa. Di mana saja bisa. Kalau kita pas di sawah, Pak, beletoan, Pak, ya yang penting nggak najis. Boleh nggak sholat? Boleh, nggak apa-apa. Kalau di Saudi itu, Pak, orang tukang taman itu, Pak, kalau sudah tiba waktu sholat di taman. Ya di pinggir jalan itu, Pak. Yang lebih lagi, Pak, di Nigeria, Pak. Nigeria itu, Pak, kalau sudah tiba waktu sholat, Pak, mobil-mobil itu banyak berhenti, Pak. Sholat di pinggir, ya banyak sholat di pinggir jalan itu, Pak. Mereka kemana-mana bawa ceret. Isinya apa? Air untuk wudhu. Kebiasaan mereka. Di Nigeria itu, Pak, kalau ada orang nggak sholat, kalau mati nggak disolati sama mereka, nggak diurus. Iya. Dulu di mana? Di Jambiarum itu, Pak, ada Pak Yai. Kalau ada orang mati itu, Pak, siapa sih mati? Ini, nggak sholat itu nggak teko aku kandani ya. Iya, ngomong gitu dia, Pak. Nggak sholat itu nggak teko aku. Ngomong gitu dia. Subhanallah. Seandainya pemuka-pemuka agama itu, Pak, berani ngomong seperti itu, Pak, ya mungkin orang-orang akan apa? Untuk tidak sholat takut ya. Sekarang, Pak, waliyadzubillah, meninggalkan sholat itu, Pak, sesuatu yang terbiasa kayaknya, Pak. Pernah ada survei, Pak, di Indonesia ini. Orang Indonesia itu, Pak, muslimnya yang sholat itu cuma 35%. Selebihnya nggak sholat. Itu Pak, survei itu, Pak. Jadi termasuk yang bolong-bolong itu, Pak. Yang 35% yang termasuk yang bolong-bolong itu, Pak. Kalau yang asli nggak bolong-bolong, itu mungkin nggak sampai segitu, lebih kecil lagi. Di antara yang setiap hari sholat, Pak, tidak pernah bolong-bolong, yang jamaah berapa persen? Iya, lebih kecil lagi, Pak. Lebih kecil lagi. Saya pernah, Pak, di sebuah masjid, mewah, gede masjidnya, Pak, di tengah kota lagi. Saya sholat tuh, Pak, jamaahnya cuma 5 apa 6 aja, Pak, dengan masjid segede itu. Ada mayem. Alladzina hum an salatihim sahun, maka celakalah orang yang salat yang mereka itu lalai dari salat mereka. Alladzina hum yuraun, yang mereka itu riya dalam salatnya. Jadi salat itu, Pak, bukan karena Allah, tapi karena apa? Manusia. Kok salat apa? Kenapa salat kamu? Gak enak dengan mertuaku salat soalnya kan. Orang kayak gini nih, Pak, kalau mertuanya mati nggak salat dia.
Atau pas mertuanya nggak ada Pak, sholat nggak dia? Nggak kira sholat Pak. Karena dia sholatnya untuk apa? Ria. Sholatnya ria. Kok sholat apa? Oh nggak nabi bojoku sholat. Saya pernah ketemu dengan orang Pak. Dia waktu puasa dia itu Pak makan. Ngomong gini dia. Aku lek nang omah enggak wani mangan aku. Poso lek nang omahku jadi. Apa bojoku poso jadi. Bojoku poso jadi. Walhamdulillah. Kita itu hidup sebentar Pak. Enggak lama. Ketaatan kita kepada Allah itu bekal terbaik yang akan kita bawa menghadap Allah. Enggak ada lagi Pak. Makanya Pak mumpung masih hidup, perintah-perintah Allah jangan ditinggalkan, larangan-larangan Allah jangan dilanggar. Karena melaksanakan perintah menjauhi larangan itu secara bahasa namanya takwa. Allah mengatakan, "Wa tazawwadu, berbekallah kamu, fa inna khairaz zadi taqwa." Karena sebaik-baik bekal menghadap Allah itu adalah ketakwaan. Bukan tahlilan Pak Anda. Iya, bukan tahlilan Pak. Karena ada orang begini Pak, wis saiki mumpung urip wis sak bebas-bebas ya Pak. Engko lek mati anakku tak kon ngundang wong sing akeh jarene. Lho. Orang itu Pak nanti di akhirat Pak akan dihisab dengan perbuatan dia. Tidak akan dihisab dengan perbuatan orang lain. Ya Pak, ada orang bilang seperti itu memang. Cek gobloke orang ini Pak. Aisyah itu Fatimah Pak, putri Nabi. Itu dikatakan, ya Fatimah binti Muhammad, angkiri nafsaki minan nar. Wahai Fatimah, selamatkan dirimu dari api neraka. La uni angki minallahi syai'a. Aku enggak bisa nolong kamu di hadapan Allah. Itu Fatimah Pak. Nabi lagi yang mau. Enggak bisa nolong kata Nabi. Kok ini orang-orang tahlilan? Sampai di wilayah Probolinggo itu Pak, ada istilahnya. Bukan Pak. Istilah mereka itu apa ya? Lupa saya Pak. Jadi mereka meyakini kalau orang tahlilan itu membaca la ilaha illallah 10.000 kali kalau tidak keliru, 10.000 Pak. Itu pasti diampuni sudah, pasti surga sudah. Di Probolinggo Pak, saya pernah dengar itu. Saya belum pernah dengar. Fida. Jadi namanya tahlil fida namanya. Tahlil fida namanya. Jadi tahlilan fida itu tebusan Pak. Jadi kalau yang tahlilan itu baca sekian ribu kali la ilaha illallah, itu pasti masuk surga sudah. Subhanallah. Nah, bila Pak Anda berani memastikan, kok jadi kita fida. Kemudian Nabi mengatakan, inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkas salah. Sesungguhnya di antara seseorang dan kufuran dan kesyirikan itu adalah meninggalkan salat. Jadi sekat antara seseorang dengan kekufuran itu adalah apa? Salat. Kalau sudah meninggalkan salat, maka dia apa? Kufur. Karena itu Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu itu pendapatnya Pak, orang yang meninggalkan salat kafir. Dalam mazhab Syafi'i Pak, orang yang meninggalkan salat karena mengingkari kewajiban salat, muslim dia. Kalau dia mengingkari kewajiban salat, kafir dia Pak, tanpa khilaf sudah. Tapi kalau dia meninggalkan salat karena malas, dalam mazhab Syafi'i Pak, tidak dikatakan kafir, tapi disuruh salat. Kalau enggak mau salat Pak, suruh penggal kepalanya. Iya Pak. Dalam mata Nabi Sujak gitu ngomongnya Pak, suruh penggal kepalanya, suruh bunuh. Kemudian Nabi mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Perjanjian antara kita dengan mereka adalah salat. Faman tarakaha faqad kafara. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah kafir. Abdullah bin Syakik mengatakan, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah berpendapat meninggalkan sebuah amalan itu kafir selain sholat. Itu artinya apa? Para sahabat berpendapat amalan yang kalau ditinggalkan bisa membuat pelakunya kafir itu adalah sholat. Jadi kalau ada orang meninggalkan sholat, pendapat mereka dia adalah kafir.
InsyaAllah Pak, cukup sekian kajian kita pada kali ini. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk pada bab larangan untuk mengulang solat dalam sehari 2 kali. Solat duhur 2 kali, Pak. Itu tidak boleh. InsyaAllah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.